Halo semuanya, apa kabar? Kami di sini akan menjelaskan mengenai refraksi gelombang. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu refraksi gelombang? Oh iya, sebelum masuk ke video utamanya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Ada Risma Yoktavianti, Ika Anissa Ulmufilah, dan yang terakhir ada Devita Elisa Putri. Teman-teman pernah main atau ke pantai kan? Ya iyalah, anak sekarang masa nggak pernah ke pantai? Oke, jika kita perhatikan gulungan gelombang laut bergerak dari tengah laut menuju tepi pantai. Ketika masih di tengah laut, gelombang laut biasanya bergerak ke berbagai arah. Tetapi ketika semakin mendekati garis pantai, seolah-olah otomatis sejajar dengan garis pantai. Kemudian pada saat pecah, gelombang laut tepat sejajar dengan garis pantai. Yang dimaksudkan dengan garis pantai di sini adalah perbatasan antara laut dan hamparan pasir. Fenomena di atas merupakan salah satu contoh refraksi gelombang. Refraksi atau disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Biasanya kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang. Di perairan laut dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Namun, di perairan laut, transisi, dan dangkal, dasar laut sangat mempengaruhi pembentukan gelombang. Bagian dari puncak gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan kecepatan yang lebih kecil daripada bagian di air yang lebih dalam. Akibatnya, garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. Garis ortogonal gelombang yaitu garis yang tegak lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah penjalaran gelombang juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. Untuk membantu teman-teman lebih memahami hal ini, kita tinjau pembiasan gelombang laut pada saat gelombang laut bergerak dari tengah laut menuju tepi pantai. Mula-mula, gelombang laut merambat melalui air laut. Ketika mendekati garis pantai, permukaan laut tentu semakin dangkal. Nah, pada saat gelombang memasuki bagian laut yang dangkal, laju gelombang menjadi berkurang. Berkurangnya laju gelombang laut mengakibatkan terjadinya pembelokan arah perambatan gelombang atau gelombang laut dibiaskan. Dengan kata lain, berkurangnya laju gelombang laut ketika memasuki bagian laut yang dangkal menyebabkan gelombang laut dibelokkan hingga sejajar garis pantai. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping mewakili gelombang laut yang bergerak dari tengah laut menuju garis pantai. Gelombang laut diwakili oleh muka gelombang, arah gerakan gelombang laut diwakili oleh sinar atau garis atau tanda panah yang tegak lurus muka gelombang. Gambar tersebut menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai tidak teratur. Deretan gelombang yang memiliki panjang gelombang dan garis puncak sejajar mendekati pantai. Ketika melewati garis kontur, garis puncak yang semula lurus berubah bentuk menyesuaikan garis pantai dan garis kontur, sedangkan garis ortogonal membelok tegak lurus dengan garis kontur. Tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal adalah konstan sepanjang lintasan. Untuk jarak antara dua garis ortogonal di lokasi 1 lebih kecil dari lokasi 2, sehingga tenaga di tiap satuan lebar lokasi 1 lebih besar dari lokasi 2. Adapun anggapan-anggapan yang digunakan dalam studi refraksi adalah sebagai berikut. 1. Energi gelombang antara dua ortogonal adalah konstan. 2. Arah penjalaran gelombang tegak lurus pada puncak gelombang, yaitu dalam arah ortogonal gelombang.
ketiga, cepat rambat gelombang yang mempunyai periode tertentu di suatu tempat hanya tergantung pada kedalaman di tempat tersebut. 4. Perubahan topografi dasar adalah berangsur-angsur. 5. Gelombang mempunyai puncak yang panjang, periode konstan, amplitudo kecil, dan monokromatik. Dan yang terakhir, keenam, pengaruh arus, angin, dan refleksi dari pantai dan perubahan topografi dasar laut diabaikan. Itu tadi penjelasan dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya ya, dadah!